Bab 415. Kepura-puraan Kingston Jiang. Kingston Jiang melihat pangeran dan yang lainnya datang, lalu melihat Sylvia Yi yang terluka dan sekarat, amarahnya langsung melonjak. Kemarahan mengalir ke langit dari telapak kaki dan napas yang mengerikan keluar, membentuk aura yang mengerikan. Suhu di sekitarnya turun pada saat ini, pangeran dan yang lainnya merasa bahwa mereka berada di jurang es, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Menghadapi Kingston Jiang yang kejam, pangeran juga memiliki rasa takut di dalam hatinya. Keringat dingin muncul di tangan yang memegang senjata. Pikiran Sylvia Yi yang ada di tangannya sendiri tiba-tiba membuat dirinya menjadi penuh percaya diri dan mencibir, "Haha, Kingston Jiang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah kamu terkena racun Gu, kamu akan baik-baik saja dan bahkan bisa mengembangkan energi Qi, lalu menjadi Grandmaster Kungfu. Lepaskan dia." Kingston Jiang memiliki wajah yang gelap dan mengerikan, seperti dewa pembunuh dan berkata dengan dingin, "Masalah di antara kita, jangan sampai menarik orang yang tidak bersalah. Kamu juga memiliki keluarga dan orang-orang yang kamu cintai. Kingston Jiang, apakah kamu sedang mengancamku?" Pangeran berkata dengan tatapan jijik, "Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup." Dia membuang pistol. Sambil menunjuk ke pistol di tanah, dia berkata dengan nada memerintah, "Ambil dan lakukan sendiri. Jika kamu mati, aku akan membiarkan wanita ini pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya terlebih dahulu, barulah membunuhmu." Kingston Jiang maju selangkah. "Berhenti, jika kamu melangkah maju lagi, aku akan menembak." Pangeran berteriak dan langsung menjambak rambut Sylvia Yi, berdiri di belakangnya dan menodongkan pistol ke kepalanya. Yang lain juga mengangkat senjata mereka satu demi satu yang diarahkan ke Kingston Jiang, siap menembak kapan saja. Kingston Jiang mengambil pistol dengan tenang. "Benar, benar, ambillah dan tembak kepalamu sendiri." Pangeran tertawa. Pada saat ini, rasa bangga muncul di hatinya. Memangnya kenapa jika dia adalah Grandmaster Kungfu? Bukankah dia juga akan mati di tangannya? Kingston Jiang memegang pistol, menatap pangeran, melihat orang-orang di sebelah pangeran dan melihat orang-orang di belakang pangeran. Dia sedang membuat perhitungan di dalam pikirannya. Menghitung bagaimana membunuh semua orang ini dalam sekejap. Sekali dia membuat kesalahan kecil dan memberi pangeran waktu selama beberapa detik, maka Sylvia Yi akan dalam keadaan bahaya. "Pangeran, bisakah aku mempercayaimu? Apakah kamu benar-benar akan melepaskannya ketika aku mati?" Kingston Jiang berkata pelan. Pangeran bersumpah, "Kingston Jiang, aku hanya ingin kamu mati, nyawanya tidak berguna bagiku. Jika kamu mati, aku pasti akan melepaskannya. Kuharap kamu menepati janjimu." Kingston Jiang mengambil pistol dan perlahan mengangkat tangannya, menekannya ke pelipisnya. Dia diam-diam mengaktifkan energi Qi, menghancurkan struktur internal peluru. Bila dia menembak sekarang, pelurunya masih bisa ditembakkan. Namun, dia dapat menggunakan energi Qi untuk mengontrol peluru yang pecah dan membuat kekuatan peluru menjadi lebih kecil. Dia juga dapat mengumpulkan energi Qi untuk menahan peluru, membiarkan peluru hanya menembus kulit, menyebabkan pendarahan untuk menunjukkan ilusi seperti tertembak. "Kingston Jiang, cepatlah," raung pangeran. Dia menarik Sylvia Yi dengan erat dan tangannya gemetar. Dia meraung, "Cepat tembak, cepat, cepat." Kingston Jiang menurunkan tangannya. Ketika pangeran melihatnya, tangannya bergetar dengan kuat dan dia berteriak, "Aku akan membunuhnya." Kingston Jiang mengangkat tangannya lagi, kali ini dia tidak menghadap kepalanya, tapi di jantungnya. Karena jika dia menembak di kepala, bahkan jika dia menghancurkan struktur internal peluru, dia akan tetap mati jika kepalanya mengenai peluru. Berbeda jika mengenai jantung. Dor! Suara tembakan terdengar. Dada Kingston Jiang langsung mengeluarkan darah dan pakaian berwarna putihnya. "Kuharap kamu bisa melepaskannya." Setelah berbicara, Kingston Jiang melemparkan senjatanya, mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. "Haha." Melihat pemandangan ini, pangeran tertawa terbahak-bahak.
Yang lain yang awalnya merasa tegang pun menjadi rileks. Karena ini adalah Kingston Jiang, seorang Grandmaster Kungfu, yang membunuh begitu banyak Undead Warrior dengan seorang diri. Pangeran tertawa dan meninggalkan Sylvia Yi yang sudah pingsan. Yang lain juga saling melirik, dengan senyum di wajah mereka. Namun pada saat ini, Kingston Jiang menyentakkan tangannya ke punggungnya dan mengeluarkan segenggam jarum perak yang disiapkan sebelumnya. Orang di sisi yang berlawanan terkena jarum perak dalam sekejap. Ada yang mati, ada yang dikendalikan. Bahkan dada pangeran tertusuk jarum perak, matanya melebar, ekspresinya menunjukkan ketakutan dan dia mengarahkan jarinya ke Kingston Jiang, kamu. Kingston Jiang berbalik, melompat dan langsung muncul di depan pangeran, mengangkat kakinya dan menendang pangeran secara langsung. Kingston Jiang mengangkat Sylvia Yi yang ada di tanah. Pada saat ini, Dr. C yang jatuh ke tanah, mundur dengan cepat, meraih pangeran dan bergegas menuju dalam pangkalan dengan cepat. Kingston Jiang mengangkat Sylvia Yi dari tanah. Ketika dia bereaksi, Dr. C telah menarik pangeran yang ke dalam pangkalan. Kingston Jiang hendak mengejar, tetapi pada saat ini, sebuah pintu muncul di lorong depan yang menghalangi jalan Kingston Jiang. Sialan! Kingston Jiang mengutuk. Namun, dia tidak segera mengejarnya. Dia memegang Sylvia Yi, meraih tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Setelah mengetahui kondisi fisiknya, Kingston Jiang menarik napas lega. Meskipun Sylvia Yi telah disiksa, luka-lukanya serius dan napasnya lemah, tetapi nyawanya tidak dalam keadaan bahaya untuk saat ini. Kingston Jiang berjalan ke pintu besi yang tertutup rapat dan mendorongnya dengan keras, tetapi pintu besi itu tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan bergumam, pangeran memiliki jarum di dadanya. Bahkan jika dia melarikan diri, dia juga tidak akan selamat. Busrandu mengatakan bahwa hanya ada satu jalan keluar di sini. Setelah memikirkan ini, Kingston Jiang juga tidak mengejarnya, dia memeluk Sylvia Yi yang pingsan dan berjalan keluar. Segera dia berjalan keluar dari pangkalan penelitian. Di luar pangkalan, Busrandu dan 8 naga langit menunggu dengan cemas. Melihat Kingston Jiang berjalan keluar sambil menggendong seorang wanita berlumuran darah, mereka semua menghela nafas lega. Kak Kingston, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaan Sylvia? Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sylvia dalam keadaan baik-baik saja untuk saat ini. Apakah benar hanya ada satu jalan keluar untuk basis penelitian ini? Busrandu mengangguk, setelah melakukan penyelidikan, hanya ada satu pintu keluar di sini, mungkin saja ada yang lain, tetapi kami tidak menemukannya. Apa yang terjadi di dalam? Kingston Jiang berkata, pangeran ada di dalam dan hampir terbunuh oleh aku, tetapi dia diselamatkan. Pihak lain menekan mekanisme dan menghalangi jalanku, jadi aku tidak bisa mengejarnya. Pangeran terkena jarum perak di dadanya, tetapi orang di sekitar pangeran sangat aneh, aku khawatir dia bisa menyelamatkan pangeran. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan menghubungi Raja Xiao Yao sendiri. Kakak Xiao Yao, kamu bisa mengirim pasukan. Kakak Jiang, bukannya aku tidak ingin mengirim pasukan. Hanya saja pangkalan itu memiliki dokumen. Jika aku mengirim pasukan, ini akan menjadi masalah besar, mungkin aku akan kehilangan posisi sebagai komandan. Kingston Jiang berkata, pangeran sudah terluka parah dan ada tanda-tanda kematian, tetapi aku khawatir dia belum mati, dia sekarang telah melarikan diri ke dalam pangkalan dan aku sudah memiliki data penelitian yang cukup membuat pangeran tidak bisa menduduki posisi sebagai putra surgawi lagi. Ketika mendengar kata-kata Kingston Jiang, Raja Xiao Yao merasa lega. Baik, aku akan segera mengirim pasukan. Kingston Jiang dan yang lainnya tidak segera pergi, tetapi menjaga di pintu keluar. Sekitar 10 menit berlalu. Di dalam pangkalan, ada ledakan hebat yang tiba-tiba. Segera setelah itu, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ekspresi Kingston Jiang berubah dan berteriak, cepat, gunung akan meledak, cepat keluar. Bersambung.